محمد صلى الله عليه وسلم. Perlu saya perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kami berada di tempat ini itu banyak unsur, banyak organisasi, banyak komponen yang mewakili kita semua dari Maros. Ada dari Majelis Ulama Kabupaten, Bapak Kiai Abdul Hamid Amri, Bapak dari Permusi, ada Bapak dari Ikatan Persaudaraan Haji. Kita kenal semua barangkali. Pak Mianes Bobokori pernah jabat di sini 6 tahun. Bapak-bapak nih sekalian, tujuan kita ke sini yaitu bersilaturahim. Tidak ada unsur lain, hanya untuk datang bersilaturahim. Jadi ini adalah program dari semua organisasi yang harus Pak. Programnya kata Persaudaraan Haji untuk berbuat setiap saat untuk bersilaturahim di masjid. Kalau Bapak ini Pak, kita sudah datangi semua masjid ibu kota kecamatan. Secara rombongan kita datangi, namun itu terbagi atas beberapa titik. Tujuan kita adalah misalnya dari IPG, bagaimana supaya saudara-saudara kita yang sudah melihat ibadah haji itu bisa kita rangkul untuk mempersamakan persepsi untuk bagaimana memakmurkan masjid. Ya, jadi jangan mentang-mentang bahwa sudah haji sehingga di kantong ini haji mabrur, tidak mabrur. Nah ini kita ingatkan nih Pak, ya, kata Persaudaraan Haji mengingatkan seperti itu. Berikut saudara-saudara kita yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji juga kita memotivasi bagaimana supaya tetap konsekuen untuk melaksanakan bagaimana untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Selaku gambaran kepada Bapak sekalian tentang masalah haji, kalau tahun sebelumnya itu hanya 316 jamaahnya umur Maros. Alhamdulillah sekarang ini tahun ini sudah naik menjadi 600. Jadi kepada bapak-bapak yang sudah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, ya jangan sampai sudah urutan berikutnya. Kalau persiapannya dulu cuma 300, nah sekarang 2 kali lipat jadi 600, jangan sampai naiknya nih. Jadi bapak-bapak sekalian, berikutnya kita bersama juga dengan Kiai Haji Abdul Amri untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Ini umum Pak. Nah, berikutnya dari Pak Haji Hairudin SPY, mungkin Pak Musi, terus saya barangkali Pak Haji Amri atas nama IPI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Berikutnya Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada materi yang berbahagia ini seperti yang disampaikan oleh pengarah acara kita Bapak Haji Latif Kudet, bahwa tim ini ada beberapa organisasi di dalamnya, tapi sesungguhnya kelihatannya banyak tapi menyatu
pertama kolaborasinya sangat indah. Kedua, memang yang toro saya di Parmusi sebagai ketua, ada juga di BMI. Seperti beliau ini adalah di bajunya sekarang baju batik Dewa Masjid Indonesia. Kalau tadi Pak Kiai disampaikan ada di penasihat MUI Maros, tapi beliau saat ini menggunakan jaket TV. Beliau Pak Yanas Apabukuri, dia ketua satu TV, tapi yang dipakai sekarang adalah baju penggoran kebangsaan. Saya sebagai ketua Parmusi didampingi oleh sekretaris saya Pak Saiful Bani. Saya rasa tidak asing juga di Bantimurung karena beliau sampai hari ini masih di SMA Bantimurung, bahkan sekarang sudah purna bakti di Bantimurung, masih tetap aktif di sekolah di belakang depan sana. Melalui medan anak arena Pak Guru SMA Bantimurung ini. Alhamdulillah, saya mungkin tidak terlalu panjang sebagai Parmus itu Pak, kepanjangannya Persaudaraan Muslim Indonesia. Salah satu program kerjanya adalah menyasar desa-desa untuk menjadi target dakwah dengan menjadikan desa itu atau kelurahan yang ada di daerah itu menjadi salah satu binaan Parmusi yang namanya Desa Madani Parmusi. Alhamdulillah di Kabupaten Maros ini sudah ada 10 desa dari 6 kecamatan. Jadi masih ada 7 kecamatan ya? 7 kecamatan. 7. Masih ada 7 juga kecamatan yang belum. Salah satunya adalah Bantimurung. Bantimurung ini salah satu target kita yang akan kita jadikan mitra kita. Salah satu binaan Parmusi adalah kelurahan Liang dan desa Alat Kenai. Tapi sepertinya memang feeling saya mengatakan itu mungkin mendahului Liang baru kita launching Alat Kenai, karena adanya ya saudara kita Pak Haji Pule yang bisa bersama kita di sini. Tentu kedepannya juga salah satu bentuk kebersamaan kita adalah kedatangan silaturahmi seperti ini dari seluruh masjid yang ada di desa atau kelurahan itu. Saya dengar di kelurahan Liang ini ya kelurahan juga masjid. Salah satunya adalah masjid Takwa di Liang Cinai, desa Liang Cinai ya. Nanti kita akan juga menyasar di desa di masjid-masjid lain yang ada di yang ini. Tentu kebersamaan itu kedepannya semakin mengentalkan, semakin mendekatkan silaturahmi kita ketika kita bersama, karena ada 4 pilar yang memang dikembangkan oleh Parmusi Persaudaraan Muslim Indonesia ini. Di antaranya adalah peningkatan iman dan takwa dalam bentuk kedatangan seperti ini untuk bersama-sama, kemudian peningkatan pendidikan, ekonomi dan sosial. Tapi semua itu dikembangkan sendiri oleh dai-dai desa atau dai-dai kelurahan yang ada di dalam bersama dengan pengurus daerah. Seperti ini tentu lebih jelasnya nanti kita akan kembangkan setelah betul-betul kita launching, kita jadikan kelurahan Liang ini sebagai salah satu desa atau kelurahan dalam binaan Parmusi. Mungkin nanti karena bulan Desember ini akan muktamar nasionalnya di Jakarta, boleh jadi nanti setelah itu baru kita launching. Menurut saya, alhamdulillah juga salah satu dakwah yang dijalankan oleh ormas yang lain, yaitu adanya kerjasama antara Dewa Masjid Indonesia dengan ormas yang lain dalam bentuk pengembangan dakwah.
masuk TV. Dan itulah nantinya ilmu sekaligus nanti materinya IP dan MUI yang dibawakan Pak Kiai, nanti terakhir nanti ditutup oleh Pak Pemyanas, karena kedatangan di sini menurut beliau adalah pulang kampung. Kebayang Pak tahu itu, dan semua masjid pada dia datang sudah berapa tahun tidak masuk di Barung ini, kan senjata tadi dia bilang di situ masuk, dan di situ masjidnya luar biasa. Mungkin itu dulu. Insyaallah, terima kasih banyak kepada Pak Haji Bule yang memberikan kesempatan kepada kita untuk silaturahmi dan kepada Bapak dan kalian semua. Selanjutnya itu barangkali lebih kurang yang dimakan. Bila berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulih wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita dengarkan tadi bahwa kali ini kita hadir dari berbagai organisasi. Sebenarnya itu casing, pakaian. Tapi ketika kita berbicara dakwah, kita semua sama, satu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kita semua muslim sama. Yang saya menjadikan wasilah pada tausiah malam ini ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am pada ayat 153 yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya yang diperintahkan ini, yaitu Islam, adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah Islam. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, yang akan membuat kamu bercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan ayat ini kita meyakini bahwa Islam itu adalah jalan benar, jalan yang lurus agama Allah. Itulah pintu satu-satunya untuk mencapai tujuan perjalanan kita. Kita ini dalam perjalanan dari alam arwah, alam arham, sekarang dunia, sebentar lagi barzakh, kemudian sampai ke akhirat. Kalau tadi kita dari Maros mau ke Bantimurung, mau ke sini, ternyata di mana titiknya di Bantimurung? Bantimurung kan luas. Kita
Kita ini dari dunia berjalan mau ke akhirat. Banyak titik di akhirat. Di mana titiknya di akhirat? Dan tentu surga. Dan tentu surga. Untuk sampai ke surga, ke titik tujuan kita, tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali memasuki pintu Islam. Tidak ada jalan lain selain Islam yang bisa menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan. Misalnya kalau dibacakan ayat inna ilallahi Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Semua jalan selain Islam itu adalah merugikan. Wa anna hadza siratal mustaqim, sesungguhnya Islam inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, Allah berfirman maka ikutilah. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kamu bercerai dari jalan Allah. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat ini dan menyampaikan kepada para sahabat dan menjelaskan kepada sahabat ayat ini, beliau dikatakan membuat garis dengan tangannya di tangan. Ya mungkin begini. Beliau mengatakan wa anna hadza sirati fattabi'u wa la tattabi'us subul, kemudian Nabi setelah membuat garis-garis yang lain di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Wala tattabi'us subul. Kata Nabi SAW, jalan-jalan yang lain ini ada semua setannya. Ada semua setannya. Bisa jalan yang sesat. Dan itu wasatu bihi la'allakum tattaqun, itu yang diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa. Kita sudah sampai kepada keyakinan bahwa hanya Islam yang kita bisa lewati jalannya untuk sampai kepada titik tujuan yang kita kehendaki, yaitu keberuntungan atau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi di surga. Kalau kita bicara Islam pada intinya ada tiga. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iman, dan yang ketiga al-amal. Jadi ilmu, iman, dan amal. Itu garis pokoknya. Kenapa ini? Karena Islam ini wahyu. Tidak bisa tidak kecuali harus dipelajari. Tidak bisa diwariskan. Dia bapaknya ulama, anaknya bisa tidak jadi ulama kalau tidak belajar. Atau mungkin bapaknya berdosa, tapi anaknya belajar, itu mendapat petunjuk. Nah ilmu ini ada dua. Ilmu bisa benar, ilmu bisa salah. Iman juga demikian, iman bisa benar, iman bisa salah. Sampai kepada amal, amal bisa benar, amal bisa salah. Nah yang kita ingin bersungguh-sungguh di sini adalah mempelajari ilmu Islam secara benar. Kenapa? Karena berpengaruh kepada iman dan amal. Kalau ilmu kita benar, maka iman kita akan benar, amal kita akan benar. Kalau ilmu kita salah, iman juga bisa salah, amal juga bisa salah. Nah, ilmu yang benar yang dijamin adalah ilmu yang bersumber dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman, Al-Haqqu min-Rabbi, kebenaran itu dari Tuhan. Itu dijamin. Kenapa sunnah atau hadis Nabi? Karena Allah menjamin bahwa yang itu anil hawa itu adalah wahyu yuha, bahwa Nabi menyampaikan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu yang
diturunkan keterangan yang tidak kebenaran. Nah, iman kita sangat berpengaruh dari benar tidak benarnya itu. Iman bisa benar, bisa salah. Kalau berdasarkan ilmu yang benar, insya iman akan menjadi benar karena dia alat. Kalau berdasarkan ilmu yang benar, insya Allah ibadah kita, amal-amal kita juga bisa benar. Kalau berdasarkan tuntunan, bisa orang beriman tanpa ilmu? Karena bisa. Karena ilmu cuma alat. Bisa orang beriman tanpa ilmu? Sangat bisa. Tapi imannya tidak dijamin kebenarannya. Kalau orang murid bilang, kalau dia orang beriman tanpa dasar ilmu, dia bilang kata-kata namanya. Apa itu kata-kata? Yang benar iman, yang salah juga iman. Amal juga begitu. Kalau dia beribadah, beramal, tidak berdasar ilmu kita, tapi namanya gagal-gagal. Usaha menjadi dokter, peduli menjadi dokter, bagaimana? Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah sangat tegas mewajibkan ilmu ini dan mementingkan ilmu ini, karena ilmu yang mengantarkan kita kepada petunjuk yang benar, tidak membuat kita mengantarkan kita kepada jalan-jalan yang bingung. Di dalam Al-Quran dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti apa yang engkau tidak punya dasar ilmu. Nah, kalau orang beribadah tanpa belajar, ikut-ikutan. Misalnya salat, misalnya wudu, sangat bisa dibaca orang yang wudunya benar, orang yang salatnya benar, karena ada sifat wudunya Nabi, ada sifat salatnya Nabi. Kalau dia belajar, kalau dia tidak belajar hanya mengikuti yang lain, mungkin baru masuk ke masjid, sudah ini tidak belajar. Cara matanya ditauhid itu belajar, ini tidak belajar. Cara minumnya, cara masuk WC, keluar WC, apalagi salat, cara berdirinya sampai memberi salam. Jangan bisa dilihat ini belajar, ini tidak belajar. Tidak boleh ikut-ikutan, harus belajar. Nah, atas dasar ini saya mengingat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam didatangi oleh malaikat Jibril. Yang ketika itu para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Dia datang langsung didekat dengan Nabi. Bertanya, 4 pertanyaannya. Akhirnya anil Islam, akhirnya anil iman, akhirnya anil Islam, akhirnya Islam. Lalu Nabi menjelaskan al-Islam, al-iman, al-Islam. Kemudian ditanya tentang hari kiamat, Nabi mengatakan mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Bukan yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya itu. Jadi Nabi mereka juga mengatakan tanda-tandanya saja, kalau disebutkan tanda-tanda kiamat itu kalau seseorang sudah melahirkan Tuhannya. Ini bukan itu yang kami 3 ini. Nabi ditanya tentang Islam, Rasul menjawab, al-Islamu anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tu zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait wa istata'ta ilaihi sabila. 5. Yang kemudian para ulama fuqaha kita menyebut bahwa yang 5 ini disebut sebagai rukun Islam. Padahal Nabi ketika itu tidak mengatakan rukun Islam, tapi memang begitu juga rukun iman. 6. Ketika Nabi ditanya tentang iman, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadaril khairi wa syarri. Kemudian para ulama fuqaha kita mengatakan ini rukun iman. Ulama jadi ulama Indonesia sekarang ini sudah mengucapkan 10 tanda-tanda aliran sesat.
ya, kita penuhi. Di antaranya itu ialah kalau ada yang merubah rukun Islam, ada yang merubah rukun iman, ya kan? Ada yang didapat rukun iman bukan 6 tapi 11. Itu ada sering-sering kita dengar kayak yang begitu, berhaji ke bawah keren, begitu yang ini dijadikan bahwa itu tanda-tanda kesesatan. Nah setelah Jibril pergi, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, kamu siapa? Para sahabat kamu Rasulullah Allah Rasulullah. Kata Nabi ini yang penting kita dapatkan mengancam kepada para sahabat. Itu Jibril, itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi tidak berarti malaikat Jibril tidak tahu, tapi pertanyaannya itu untuk dipelajari kepada sahabat-sahabat yang hadir. Bahwa Islam itu iman itu 6, Islam itu antar kepada Allah karena kata lalu, baiklah takut lalu, baiklah ujalah. Nah, kaitannya dengan ayat-ayat yang saya sampaikan tadi bahwa Islam ini satu keseluruhan. Misalnya dulu di sini kafah, satu keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena kalau dipisahkan satu dengan yang lain kan rusak. Ya, saya ingin sampaikan contoh di sini, misalnya banyak di antara jamaah haji yang sudah pulang dari haji, misalnya ibu-ibu sesudah pulang dari haji tidak menutup aurat, menunjukkan aurat. Ditanya jawabannya bilang menutup aurat bukan rukun Islam. Betul, tidak boleh dipahami begitu. Kalau tidak menutup aurat rusak Islam, begitu, rusak Islam. Nah, bukan rukun Islam, tapi tidak ada ajaran Islam yang tidak terkait salah satu atau salah dua dari rukun Islam itu. Menutup aurat itu kan perintah, ya. Kalau dia tidak melakukan, mungkin kalau tidak terkait dengan haji, mungkin puasa, kalau tidak puasa mungkin zakat, kalau tidak zakat mungkin terkait dengan salat. Ini terkait dengan salat. Karena salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Membuka aurat itu memungkar. Itu mengancam salat. Akhirnya mengancam Islam secara keseluruhan. Andai kata ada yang tidak terkait sampai salat, pastinya terkait dengan syahadat. Syahadat kan janji untuk mentaati Allah dan Rasul. Itu syahadat. Jadi kalau ada pelanggaran pasti terkait dengan terancamnya syahadat. Sesungguhnya bukan cuma perkara yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan salat, ada perkara yang membatalkan syahadat, nawaqidul syahadat. Sampai nanti ada perkara yang nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam, merusak Islam. Ini perlu dipahami. Atau misalnya pulang dari jamaah haji, malas berjamaah. Ada kemudian bahasanya, satu kali kita salat di sana 100.000 kali di sini. Itu hadis benar, tapi itu hadis tidak bisa dijadikan alasan bahwa sudah pulang dari Mekah tidak perlu lagi berjamaah di sini. Itu keliru, kan keliru. Ya, jadi artinya begitulah ilmu kita perlu belajar. Sampai kapan batas ilmu? Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam agama kita tidak ada batas waktu mempelajari ilmu itu. Minam madi, tidak lagi, tidak ada selesai S-nya. S terus, tidak sampai S3. Sampai mati. Karena begitu banyaknya yang perlu kita paham. Semakin banyak kita pahami dalam Islam, semakin mudah kita bersatu dan semakin terhindar kita dari pertengkaran. Banyak sekali kaifiat itu dalam Islam itu yang dari Nabi saja sudah berbeda, apalagi sampai kepada kita.
Apa yang menolong kita harus belajar terus? Pertama, Islam ini dari Mekah. Di kampung kita ini kan jaraknya jauh. Yang kedua, waktunya sudah lama, sudah 1400 tahun. Jadi artinya isi Islam ini, andai kata dikirim dari Mekah, perjalanannya sangat panjang, bisa sampainya ke kita ini belum utuh. Sampai Islam ke kita sekarang ini belum utuh. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Bahkan ada yang kita lakukan belum tentu dari Islam. Itu juga masalah. Mungkin ada kebiasaan kita ternyata tidak sesuai dengan Islam. Dan tentu saja perlu dirubah dengan cara belajar. Hanya orang belajar yang kemudian bisa berubah itu. Iya, Bapak Ibu jemaah maklum terima kasih. Saya mungkin cukupkan dulu sampai ini sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Karena nama wajah terima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pertama saya terharu. Kita doakan dulu almarhum Angkasa Deten telah berjamaah yang biasa di Kabupaten ini. Alhamdulillah ini bangunan yang beliau sehingga mari kita bacakan berpati. Mudah-mudahan Allah yang diberi Al-Fatihah. Selanjutnya saya tidak terlalu banyak waktu. Saya hanya ingin meminta kepada dunia sesudahnya bahwa di dunia ini seperti apa yang diberikan gambaran tadi, di dunia ini banyak paham. Saya ingin demikian juga warga negaranya itu memiliki berbagai macam paham, berbagai macam ideologi paham, berbagai macam agama. Nah, dalam hubungan ini saya berbicara dan bertanya dengan warga negara Republik Indonesia. Warga negara Republik Indonesia ini bagaimana? Yang jelas sekali. Saya kira demikian kalau kita kaitkan warga negara Republik Indonesia, ya tentu paham kita kalau kita berbicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berbeda, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebersamaan dalam kewajaran perwakilan serta keadilan sosial yang disebut. Ini paham kita begitu. Nah, namun ini dalam beberapa negara tentu punya ideologi semua. Punya. Saya dengan juga paham ini kalau dihubungkan dengan Indonesia, pahamnya Indonesia Pancasila adalah relevansi semua dengan apa yang disampaikan oleh hadis dan Al-Quran. Itu. Jadi pemahaman kita sebagai negara ini, kita harus mampu. Kita tidak boleh pisahkan itu Pancasila dengan Al-Quran dan hadis karena relevan sekali. Maka Indonesia ini adalah negara yang sungguh sangat luar biasa luasnya Indonesia ini. Ini 2.000 pulau, berapa kabupaten kota di sini. Tapi dengan kekuatan Pancasila, sehingga kita masih sempat bersatu didukung dengan paling banyak Islam yang selalu berdoa. Saya benar-benar alhamdulillah masih. Dalam pikir yang ada sepeda di Indonesia ini, saya ingin memberikan pemahaman dan kita ini adalah
secara universal, ya, anaknya Adam dan Hawa berbagai macam agama, ya, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan hubungan ini, kalau kita mau betul-betul bagaimana memahami keseimbangan, toleransi bersama, kebetulan cara Republik Indonesia ada yang kita pahami. Kita berbeda agama, berbeda daerah, berbeda suku, tapi tujuan kita sama, bagaimana mempertahankan negara Republik Indonesia ini yang sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Namun demikian, dalam kondisi saat sekarang ini ada beberapa isu yang kita bisa timbang-timbang, kita bisa kaitkan dengan ajaran Islam, hadis dengan Al-Quran, dikaitkan dengan juga ideologi kita, para kita Pancasila, sehingga kita tidak bertindak berbeda, tapi yang jelas bahwa saya bertindak menyelamatkan anak bangsa, ya, sebagai budaya Adam dan Hawa yang bagaimana negara menjadi negara beberapa kota yang terdiri dari beberapa negara. Kita toleransi, kita tidak boleh menutup arah bahwa saya itu. Tapi yang jelas bahwa dengan kepentingan yang sekarang ini, semoga kita lebih bisa lebih bisa sejahtera kepada selama ini misalnya sebagai sekolah. Tapi ini kita dinamika pemerintahan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi sebagai kewajiban kita selalu kita berdoa dan berupaya sebaik-mungkin apa yang disediakan dalam Rasulullah. Ada negara yang Islam, ada sawata, maros ini, nanti kepasangan yang baru. Ada kepasangan yang baru. Jadi kepasangan yang baru. Ia yang kawan makan bulu itu, masulap kita sore, dia masulap kita sore, makan sedih, insya Allah wanita sudah. Yakin saja. Kita ada komitmen kita harus sini tanpa sangat luar biasa. Kemudian melawan cendana luar biasa. Kemudian masalah bersama itu. Pertimbangan itu bersama itu. Pertimbangan ini ada kesan saya. Saya berkali ke negara yang pertimbangan kita kesini. Karena masyarakat yang masalah bersama bayangkan itu di kota Gubernur itu di desa Tuan itu saya masuk di situ. Dua salah di situ, saya berdoa paling tiga aku dulu. Tapi saya sama pertama di sana ada namanya Proyek Super, saya tingkatkan oleh menjadi berapa. Saya kesan negara bawa protokol di sana. Bisa bermakna ini dia agama di sini. Kalau ada banyak yang sama. Kalau biasa jadi motivasi itu luar biasa. Malas itu luar biasa kan kerja tadi. Dia cuma kita kalau bingung. Malas kalau tidak. Cuma itu yang pentingnya. Gereja pertama ini melalui kemasalahan. Saya kira itu saya ini ya seperti ini di mana saya masuk. Ya dulu ini saya mau masuk ke sini sampai di sini
sama-sama membaru pakar masih kepada itu mencapai waktu itu. Ya. Saya kira itu dari bagi proses satu. Saya berterima kasih kepada guru kuliah. Pada guru saya pertama kali sama saya sudah beli masjid sampai sekarang itu masih ini masih tongkat saya bukan mobil dalam. Saya jadi berkali kurang lebih mengungkapkan ada sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.